Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Naam ya ibadallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita anak-anak, yang mana anak-anak ini adalah tanggung jawab yang besar dari apa yang Allah berikan kepada kita. So all the parents, Allah give us children. So these children is great hadiah from Allah and great trust from Allah to us. Maka oleh sebab itu wajib bagi kita untuk mendidik agama-agama dari mereka. So obligatory for us to teach them about our religion. Karena Allah telah berfirman di dalam ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Because in the Holy Quran Allah said, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. So you are believers, qu anfusakum, fear yourself from the hellfire and make fear your family. Maka takutlah diri-diri kalian kepada api neraka, dan jadikanlah kalian semua takut dengan istri-istri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Maka ayat ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu harus takut kepada api neraka dan menjadikan dirinya mengajari keluarga, anak dan istrinya untuk menjadi takut kepada api neraka. Wa amma minal hadis, the evidence from the hadith narrated Ibnu Umar in the Sahih Al-Bukhari and Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in wa sayus'alu an ra'iyatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, all of you ra'in is the leader from his flocks. Maka kalian semua adalah pemimpin dari apa yang kalian pimpin. Warajulu ra'in ala ahli baitihi, and for all the father is leader from his family to teach them, to teach the wife,
and to teach the children in his religious. Wakadhalika in the other ayah or in the other hadith, the evidence in the other hadith dan dalil yang lain di dalam hadis dari Ma'qil ibni Yasar diriwayatkan oleh Imam Muslim, man yastar'ihillah wa huwa mata wa huwa kha'inun an ri'ayatihi lam yarih raihatal jannah. Ma min abdin yastar'ihillah. So any slave Allah give him a ri'ayah. Allah make him the leader. And he die and he unjust. Maka dia mati. Maka tidaklah seseorang diberikan kepercayaan menjadi pemimpin dan dia mati unjust dalam keadaan mengkhianati dan tidak berbuat adil kepada apa yang diberikan padanya dari tanggung jawab, maka lam yarih raihatal jannah. Allah never enter him to the paradise. Maka di dalam hadis ini, barang siapa seseorang yang dipercayakan menjadi pemimpin, seperti laki-laki menjadi pemimpin dari rumahnya, pemimpin atas anak dan istri-istrinya, kemudian mati dan dia berkhianat, tidak adil, tidak memberikan apa-apa yang dibutuhkan kepada anak dan istrinya, maka dibiarkan istrinya dalam keadaan tidak mentaati perintah Allah, dan dibiarkan anak dan putri-putrinya menjauhi dari agama Allah, padahal dia mampu untuk mengajak kepada kebenaran, maka dia mati dalam keadaan berkhianat atas titipan yang Allah berikan kepadanya dari anak dan istri. Lam yarih raihatal jannah. Allah never came to the paradise. Maka Allah mengharamkan untuk mencium bau surga. Mencium bau surga saja diharamkan, apalagi dimasukkan kepada surga. Maka ketahuilah wahai ibadallah, bahwa tanggung jawab seorang menjadi pemimpin kepala keluarga, menjadi seorang suami, menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab atas istri dan anak, maka ini adalah tanggung jawab yang besar. This is the great truth. So we must teach and must give learning for our family, for our children and our wife. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka ketahuilah wahai para orang tua, so knows for all the parents, the best of the investment in this world is not the motorcycle luxury like Harley Davidson, or maybe cars luxury like anything, maybe like Lamborghini and the others. But the biggest and the best of investment for all the father is
the soleh child is the righteous child. Maka ketahuilah wahai seluruh bapak-bapak, bahwa sungguhnya investasi yang paling baik bukanlah dari motor mewah seperti Harley Davidson, atau motor sport seperti Ducati, atau bahkan mobil mewah seperti Lamborghini Aventador, ataupun villa-villa di bukit tinggi ataupun di puncak. Bukan itu yang menjadi investasi terbaik. Tetapi investasi terbaik bagi seluruh kepala keluarga adalah mendidik dari anak-anaknya menjadi anak yang soleh. So the best investment is the soleh child. Why? Because the soleh child give beneficial in this world and the hereafter. Karena anak-anak yang soleh akan memberikan kepada kedua orang tuanya kebaikan-kebaikan, baik di dunia ataupun di hari akhirat. Adapun di dunia ini maka banyak, kita singkat beberapa saja. Maka yang pertama, the beneficial, the virtual. Someone have a soleh children. The first is penyebab mendapatkan pahala yang besar. The good son or the soleh child causes for all the parents have great rewards from Allah. Maka keutamaan yang pertama, seseorang yang mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Why? Because all goods he teach for his family and his son and his daughter, and they follow to the goodness, he have reward. Maka barang siapa seorang ayah dan ibu yang mengajari anak-anaknya kepada sunnah, mengajari kepada amal-amal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di saat anak-anaknya belajar mengikuti bapaknya. Maka di saat anaknya mendapatkan kenikmatan dari Allah, bisa membaca Al-Quran dari hasil pendidikan orang tuanya, selama dia membaca Al-Quran, orang tuanya mendapatkan pahala. Selama hidup sepanjang waktunya anak ini dalam keadaan ahli tauhid, hanya menyembah Allah, He is the one and only, maka orang tuanya mendapatkan pahala yang besar. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah, dan diriwayatkan juga dari Jabir ibni Abdullah di riwayat Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man da'a ila huda." Wa fi riwayah, "Man sana fil Islam sunnatan hasanah, fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." So from this hadith, man sana fil Islam sunnatan hasanah, man hada ila as-sunnah, maka barang siapa yang memberikan petunjuk kepada amalan soleh, whose guide his children to make sunnah, to make the goodness, to pray, to recitation Al-Quran, to fasting. Maka seseorang yang mengajak anaknya untuk berpuasa, untuk mengajari Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat 5 waktu, maka orang tua ini yang mengajari anaknya dan istrinya kepada kebaikan, falahu ajrun, dia mendapatkan pahala meskipun dia dalam keadaan sudah meninggal atau masih hidup. Anaknya sholat malam dan dia misalnya tidak sholat, maka di saat anaknya sholat dia mendapatkan pahala.
Di saat anaknya membaca Alif Lam Mim dari Al-Quran, maka orang tuanya mungkin pada saat itu tidak membaca Al-Quran, dia mendapatkan pahala. So, the first virtual and beneficial in this world who teach his son to the sunnah, so he follow to the sunnah, and all the parents have reward, big reward from Allah. Like this hadith, man da'a ila huda, man sanna fil Islam sunatan hasanah, fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha. So he have reward like his son do good deed, and he have reward from Allah to the good deed. This the first. Maka ini yang pertama. And the second, maka yang kedua, penyebab dia hidup di dunia jaya raya, kaya raya. So the second is causes for the world in this world. Penyebab dia kaya raya. Why? Because Allah said in the Holy Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. So Allah said, man yattaqillahu fi Allah yaj'al lahu makhraja. Allah will give way out for all the problems, and Allah give rich, and Allah give all the money from anything he don't know about it. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan menjadikan segala kehidupannya jalan keluar yang baik. Jika dia miskin, Allah jadikan kaya. Jika dia susah, Allah jadikan gembira. Jika dia terlilit hutang, Allah bebaskan hutangnya. Jika dia dalam keadaan sakit terus menerus, Allah akan menyembuhkannya. Maka who fear Allah, Allah make way out to all the problems, and Allah make him rich. Allah give him wealth in this world because he fear Allah. And because he teach his wife to fear Allah, and because he teach his daughter or his son to fear Allah, maka semakin dia takut kepada dirinya dan mengajari anak-anaknya dan istri-istrinya semua takut kepada Allah, maka di rumah itu banyak orang-orang yang takut kepada Allah, maka rumah itu akan diberkahi. Keluarga itu akan diberkahi. Semua masalahnya, all the problems akan diangkat. Dan semua apa yang dia lakukan dari amal-amal soleh akan menyebabkan sumber rezeki. Allah berikan sumber rezeki yang tidak pernah dia duga. Maka dia akan hidup dalam keadaan jaya raya, kaya raya. So this, the second beneficial, virtual in this world. And the last, dan yang terakhir, virtual and beneficial in the hereafter. Maka kita naik kepada yang terakhir, keutamaan mempunyai anak-anak yang saleh di hari akhirat kelak. Maka apa? Seseorang mempunyai anak saleh di hari akhirat kelak banyak. Selain memberikan syafaat dan juga membawa dia masuk kepada surga, dan hadisnya banyak, namun kita tutup dengan yang lebih tinggi. Apa? The virtual in the hereafter is Allah raise his parent degree in the paradise. Allah rise up, Allah upgrade his parent
degree in the paradise. Like hadith narrated from Abi Hurairah, akhrajahu in Musnad Imam Ahmad and Ibn Majah, and the chain from Asim wa huwa Ibnu Bahdalah Ibnu Abi Nujud an Abi Saleh Dhakwan As-Samman an Abi Hurairah. So this hadith is Hasan because Asim Ibnu Abi Nujud is saduq la ba'sa bihi hasanul hadith. Wa hadal hadith qad hasanahu Syekhuna Muqbil and Al-Albani rahimahumallah. Maka hadis ini telah dihasankan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil rahimahumallah. So this hadith, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said. Maka di hadis ini disebutkan oleh Nabi kita dari Abi Hurairah, Allah yarfa'u darajatal abd fil jannah. Allah yarfa'u darajatal abdi min ahlil jannah. Maka Allah mengangkat seseorang dari penghuni surga dengan derajat yang lebih tinggi. So maybe this guy is in the paradise, so Allah make upgrade, rise him degree in the paradise, maybe to the Jannati Aden or Jannatul Firdaus. This is the meaning. So when this hadith said yarfa'ullahu al-abda darajatahu fil jannah, faqala aina hada ya Rabb, faqala bistighfari waladika salih, bistighfari waladika bika. So from this hadith, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when Allah rise his slave in the paradise, his degree. And the man said, from what? Oh Allah, because I'm ready die. I don't have any good deeds after this. So I'm staying in the paradise now. But now you raised me, maybe to Firdausil A'la. Maka dari mana ini semua wahai Allah? Engkau telah memasukkan aku kepada surga dan mematikanku. Kok sekarang aku bisa naik tingkat derajat surga? Padahal aku sudah meninggal, tidak mempunyai amalan-amalan yang lain. So how? From where? Because I'm ready die. I can do anything for worship to you. So from where? Nabi Muhammad SAW said, istighfar min waladik, because this is forgiveness from your son, from your child. Karena ini adalah istighfar, peminta ampunan dari anak-anak kamu atas kamu. Maka di dalam hadis yang hasan ini menjadi pendalilan yang besar bagi kita bahwa investasi yang terbaik selain di dunia yang kita sebutkan, penyebab pahala yang besar, penyebab kita hidup jaya raya, kaya raya karena mempunyai anak-anak yang soleh, dan masih banyak lagi namun kita singkat. Dan begitupun di hari akhirah akan memberikan syafaat kepada kita dan yang lainnya, banyak dalil-dalilnya. Namun yang puncak cukuplah dengan orang tuanya diangkat derajatnya di surga. Maka orang tuanya akan terheran-heran, dari mana? Aku tidak punya ibadah lagi, kok bisa aku dinaikkan derajat ke surga yang lebih tinggi? Bistighfar waladikalak. Maka ini because forgiveness your son, forgiveness your righteous child for you. So you now in the paradise, the high paradise, Firdausil A'la. Maka kamu sekarang di surga yang paling puncak prima karena doa anakmu yang soleh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. As'alullahal karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana Indonesia
wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, wa an yahdiya wulata umurina wa yursidahum ila tariqil haq. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, jagalah negara NKRI tercinta dari fitnah-fitnah yang besar dan fitnah-fitnah yang kecil, dari fitnah KKB, OPM, dan fitnah-fitnah perpecahan dari rakyat dengan pemimpinnya. Dan yang kedua, kami mendoakan kepada pemimpin negeri kami, dan ini adalah manhaj ahli sunnah. Dai-dai ahli sunnah mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya. Maka kita doakan, wahai Allah, bimbinglah presiden kami Pak Prabowo dan staf kementerian merah putihnya agar mereka mentaati syariat-Mu, sehingga konstitusional yang mereka buat dari undang-undang akan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sehingga kami rakyat yang taat kepada pemimpin yang diperintah untuk itu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, kami diperintah taat kepada mereka, dan di saat mereka taat kepadamu ya Allah, maka negeri ini akan menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang terakhir, wahai Allah, berikanlah kepada mereka orang-orang yang menyumbangkan pemikiran, pengajaran, ide-ide, bahkan tenaga dan peluh untuk dakwah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i dalam membangun Masjid Nisa, membangun Masjid Muqbil ini dulu, dan juga membangun mushola Id dan infrastruktur dakwah yang lainnya. Maka kami meminta kepadamu, karena ma'had ini ma'had yang free of charge, ma'had yang gratisan, maka bagi mereka yang menginfakkan hartanya untuk keperluan dakwah, untuk memberikan makanan minuman bagi pengajar, dan juga untuk membelikan listrik dan gas dan yang lainnya, maka kami doakan kepada mereka, pertama, wahai Allah, ampuni dosa-dosa mereka, dan apa yang mereka infakkan dari uang-uang, maka Engkau gantikan menjadi rizki yang melimpah. Dan apa yang mereka berikan dari peluh dan tenaga dan pemikiran dan ide-ide dan pengajaran yang tanpa pamrih, maka gantikanlah wahai Allah dengan pahala di mizan hasanat yang banyak, yang menyebabkan mereka semua masuk kepada surga. Dan juga yang terakhir, wahai Allah, panjangkanlah usia-usia mereka, agar mereka terus melaksanakan kebaikan di dunia ini. Semakin tua, semakin banyak beribadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Stau taras. Saw sufufakum. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.